Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata kuliah Kimia Bahari dengan pembahasan pada hari ini mengenai toksisitas sabun dan deterjen oleh kelompok 7 dengan anggota Adi Setianto, Ani Sanur Istiqomah, dan Istifania. Pokok bahasan pada pembahasan kali ini adalah pengertian, karakteristik, serta penetapan kadar sabun dan deterjen. Pertama, pengertian. Sabun adalah senyawa natrium atau kalium dengan asal lemak dari minyak nabati atau hewani yang berbentuk padat, lunak atau cair, berbusa, dan digunakan sebagai pembersih dengan menambahkan zat pewangi dan bahan lainnya yang tidak membahayakan kesehatan. Sabun digunakan sebagai pembersih dengan media air. Kandungan utama penyusun sabun adalah asam lemak dan alkali. Asam lemak merupakan monokarboksilat berantai panjang dengan panjang rantai yang berbeda-beda tetapi bukan siklik atau bercabang. Pada umumnya, monokarboksilat yang ditemukan di alam tidak bercabang dan memiliki jumlah atom genap. Secara umum, kriteria sabun yang baik adalah harus memiliki daya bersih yang tinggi dan tetap efektif walaupun dipakai pada temperatur dan tingkat kesadaran air yang berbeda-beda. Sabun batang yang baik harus memiliki kekerasan yang cukup untuk memaksimalkan pemakaian dan ketahanan yang cukup terhadap penyerapan air ketika sedang tidak digunakan, dan pada saat yang sama juga mampu menghasilkan busa dalam jumlah yang cukup untuk mendukung daya bersihnya. Pengertian deterjen. Deterjen adalah campuran berbagai bahan yang digunakan untuk membantu pembersihan dan terbuat dari bahan-bahan turunan minyak bumi. Umumnya, deterjen tersusun atas 3 komponen, yaitu surfaktan, di mana sebagai bahan dasar dari pembuatan deterjen sebesar 20-30%, builders atau senyawa fosfat sebesar 70-80%, dan bahan aditif, pemutih dan pewangi yang relatif sedikit yaitu 2-8%. Surface active agent atau surfaktan pada deterjen digunakan untuk proses pembasahan dan pengikat kotoran, sehingga sifat dari deterjen dapat berbeda tergantung jenis surfaktannya. Berikut adalah rumus molekul surfaktan. Dapat dilihat pada gambar ya, yaitu ujung hidrofobik dan ada ujung hidrofilik. Pembahasan selanjutnya adalah karakteristik dari sabun. Yang pertama ada bentuk-bentuk sabun. Yang pertama ada sabun keras, diperoleh dari garam natrium asam lemak. Kemudian ada sabun lunak, diperoleh dari reaksi asam lemak dengan KOH. Contohnya sabun mandi, yang di dalamnya telah ditambahkan antiseptik dan pewangi. Kemudian ada sabun toilet, di mana sabun yang bahan dasarnya garam kalium dengan penambahan parfum dan sedikit zat adiktif. Kemudian ada klasifikasi deterjen berdasarkan kandungan gugus aktif yang terkandung. Yang pertama, deterjen jenis keras. Deterjen jenis keras sukar dirusak oleh mikroorganisme meskipun bahan tersebut dibuang, akibatnya zat tersebut masih aktif. Jenis inilah yang menyebabkan pencemaran air, contohnya alkil benzena, sulfonat atau ABS. Kemudian yang kedua, deterjen jenis lunak. Bahan penurun Astagfirullahaladzim. Kemudian klasifikasi deterjen berdasarkan kandungan gugus aktif yang terkandung. Pertama ada deterjen jenis keras. Deterjen jenis keras sukar dirusak oleh mikroorganisme meskipun bahan tersebut dibuang, akibatnya zat tersebut masih aktif. Jenis inilah yang menyebabkan pencemaran air. Contohnya alkil benzena sulfonat atau ABS. Kemudian deterjen jenis lunak. Bahan penurun tegangan permukaannya mudah dirusak oleh mikroorganisme sehingga tidak aktif lagi setelah dipakai. Contoh lauril sulfat atau lauril alkil sulfonat atau LAS. Kemudian bisa dilihat untuk struktur molekulnya, di mana RCOO-Na merupakan komponen dari sabun. COO-Na ini disebut kepala pada sabun, kemudian R disebut ekor.
Senyawa ini berasal dari reaksi sponifikasi. Untuk reaksi penyabunan bisa dilihat reaksinya di mana minyak atau lemak ditambahkan basa. Di sini NaOH atau KOH menghasilkan natrium karboksilat atau kalium karboksilat dan gliserol. Selanjutnya adalah sifat-sifat sabun. Yang pertama bersifat basa. Sabun adalah garam alkali dari asam lemak suhu tinggi sehingga akan dihidrolisis parsial oleh air. Karena itu, larutan sabun dalam air bersifat basa. Yang kedua, menghasilkan buih. Sabun ketika diaduk dalam air, namun di sini bukan air sadah, akan berbuih. Buih akan muncul setelah garam Mg atau Ca dalam air mengendap. Kemudian yang ketiga, bersifat membersihkan. Sabun berfungsi sebagai emulsifier yang memiliki gugus polar dan nonpolar sehingga mampu membersihkan lemak dan kotoran. Selanjutnya ada manfaat sabun. Sabun mampu membersihkan kotoran yang menempel seperti minyak, lemak, dan keringat. Zat-zat tersebut tidak dapat larut dalam air karena sifatnya yang nonpolar. Sabun memiliki gugus nonpolar, yaitu gugus R yang akan mengikat kotoran, dan gugus COONA yang akan mengikat air. Kotoran yang dapat lepas karena terikat pada sabun dan sabun terikat pada air. Selanjutnya yaitu sifat dan manfaat deterjen. Yang pertama, dalam air akan mengalami ionisasi membentuk komponen bipolar aktif terbentuk pada ujung desoksiribenzen sulfonat yang tidak akan mengikat ion Ca dan ion Mg pada air sadah. Yang kedua, dapat membersihkan kotoran dengan baik. Deterjen diberi bahan pembentuk yang bersifat alkalis, contohnya natrium tripolifosfat. Yang ketiga, dapat membersihkan pada air sadah. Dampak pencemaran air karena sabun dan deterjen dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu dampak terhadap kehidupan biota laut. Yang kedua, dampak terhadap kualitas air tanah. Yang ketiga, dampak terhadap kesehatan. Yang keempat yaitu dampak terhadap estetika lingkungan. Lalu, dari keempat kategori dampak pencemaran air karena sabun dan deterjen, kami hanya menggunakan 2 dampak, yaitu dampak sabun dan deterjen terhadap lingkungan dan dampak sabun dan deterjen terhadap biota laut. Nah, yang pertama, dampak sabun dan deterjen terhadap lingkungan. Terdapat 5, yaitu menaikkan pH air sehingga dapat mengganggu kehidupan organisme di dalam air. Antiseptik dalam sabun dapat mengganggu kehidupan mikroorganisme di dalam air. Beberapa bahan sabun tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme sehingga mengganggu lingkungan. Lalu, gangguan terhadap estetika oleh adanya busa putih di permukaan perairan, penurunan kadar oksigen terlarut perairan, perubahan sifat fisik dan kimia air, serta terjadinya eutrofikasi. Dan terakhir, kandungan fosfat yang tinggi dapat merangsang tumbuhnya gulma air. Nah, peningkatan gulma air akan menyebabkan peningkatan penguraian fosfat dan penghambatan pertukaran oksigen dalam air, sehingga kadar oksigen terlarut dalam air semakin rendah. Yang kedua yaitu dampak sabun dan deterjen terhadap biota laut. Ada 3, yaitu turunnya kualitas bahan baku mutu perairan, penurunan keanekaragaman biota air, salah satunya yaitu kematian beberapa spesies ikan yang berada di ekosistem perairan. Dan yang terakhir, beberapa bahan sabun tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme sehingga dapat mengganggu lingkungan. Yang ketiga yaitu penetapan kadar sabun dan deterjen. Penetapan kadar sabun dan deterjen ada 2, yaitu penentuan surfaktan dengan metilen biru dan analisis spektrofotometri pada metode MBAS.
Yang pertama, penentuan surfaktan dengan metilen biru. Membahas tentang perpindahan metilen biru, yaitu larutan kationik dari larutan air ke dalam larutan organik yang tidak dapat campur dengan air sampai pada titik jenuh atau keseimbangan. Hal ini terjadi melalui formasi atau ikatan pasangan ion antara kation dan MbAs, methylene blue active substances, dan kation dari metilen biru. Intensitas warna biru yang dihasilkan dalam fase organik merupakan ukuran dari MbAs sebanding dengan jumlah surfaktan. Yang kedua yaitu analisis spektrofotometri pada metode MbAs. Spektrofotometri merupakan metode pengukuran yang didasarkan pada interaksi radiasi elektromagnetik dengan partikel, dan akibat dari interaksi tersebut menyebabkan energi diserap atau dipancarkan oleh partikel dan dihubungkan pada konsentrasi analit dalam larutan. Berikut adalah daftar pustaka yang menjadi acuan dari materi kami. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan di WhatsApp group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.